Kayak hidup, kayak mati. Tak lepas dari malaikat Raqib Atid. Cuman kalau lah mati tak dicatat lagi. Itu orang cuman ngikut aja gitu. Di sini disebut gitu. Qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala di dalam Al-Quran, wa inna alaikum lahafidhin, dan sesungguhnya atas kalian itu apa? Lahafidhin, ada malaikat-malaikat penjaga. Raqib Atid ini kan selalu ikut, jika yang jaga tak? Tapi bukan tugasnya untuk jaga kita, nyatet ya. Kiraman katibin, ada juga malaikat-malaikat yang khusus oleh Allah untuk jaga manusia. Setiap kita ni ada malaikat yang jaga kita. Makanya kalau kita tidur tu, kalau kita baca doa, malaikat yang nemenin kita. Kalau kita tak baca doa ketika tidur, setan yang nemenin kita. Makanya kita ni ketika tidur tu mungkin gara-gara doa kita akhirnya dijaga Allah. Malaikat, kita tak sadar kalau lah tidur. Ada semut mungkin. Ya, malaikat yang tugas namanya malaikat hafadzah. Yang tukang ngurus kita tu. Ketika kita jalan, baca doa naik kendaraan, apa, malaikat hafadzah tu. Nanti Allah tugaskan malaikat yang jaga. Malaikat hafadzah ni lah tugas jaga kita. Tu kalau kita ingat sama Allah. Ketika kita naik kendaraan, ketika kita tidur, ketika ini, tu malaikat hafadzah ni lah yang disuruh Allah jaga kita. Ya. Kiraman katibin, dan malaikat yang mulia-mulia katibin, yang mereka tugasnya mencatat. Ya. Mencatat. Inilah Raqib Atid yang dimaksud. Kalau hafidin tadi malaikat hafadzah. Kalau katibin ini tadi malaikat Raqib Atid nih yang catat. Ya'lamuna ma taf'alun, mereka mengetahui ma taf'alun, apa yang kalian tidak ketahui. Kita tak bisa ngelihat malaikat tadi, tak bisa. Malaikat tahu ngapain kau, apa. Kita tak tahu, malaikat tahu. Ya, makanya ini disebutkan di dalam Al-Quran surat Infitor ayat 10 sampai 12. Wa qala ta'ala, dan di dalam ayat yang lain ya, wa qala ta'ala, Allah telah berfirman berkata, idh yatalaqqal mutalaqiyani, ketika yatalaqqal mutalaqiyani bertemu, al mutalaqiyani saling bertemu. Siapa yang saling bertemu? Dua malaikat. Anil yamini wa anis shimali qaidun, yang ada di sisi kanan, anil yamin yang di sisi kanan, wa anis shimal yang di sisi kiri, qaidun duduk. Kita ni dia ikutin malaikat Raqib Atid, ada di kanan sama di kiri. Ini saling berhadapan bertemu. Tugasnya tadi tu duduk ngikut kita terus. Kecuali dalam 3 keadaan tadi tak ngikut. Ketika kita buang hajat, ketika kita mandi, ketika kita dalam keadaan jangan tak ngikut. Tapi walaupun tak ngikut, jangan aman-aman gitu, tetap nanti ada tanda dicatat itu. Duduk dia ngikut kita terus di mana. Mayal fidu min qaulin, dan tidak ada yang dilafazkan, yang kita ucapkan. Ini karena malaikat ini nyata dia yang zahir. Paham enggak? Apa yang kita lakukan secara lahiriah kita ucapkan. Kalau yang terlintas dalam hati tidak dicatat sama malaikat. Itu bukan urusannya malaikat. Itu urusannya Allah Subhanahu wa taala itu. Malaikat tak bakal nyatat. Apa yang kita lakukan, baik dari perkataan, perbuatan, gerak-geri kita, ini yang dicatat sama malaikat. Yang dicatat malaikat, min qaulin illa ladaihi raqibun atidun. Kecuali di hadapan mereka itu apa? Ada malaikat raqib sama atid. Ini nama disebutkan sama Allah di dalam Al-Qur'an. Raqib dan atid. Raqib di sebelah kanan, atid di sebelah kiri. Malaikat raqib nyatat amal baik, malaikat atid nyatat amal jelek. Seperti itu. Inilah makanya wajib kita beriman kepada para malaikat. Kalau kita tahu yakin malaikat itu ada, hati-hati juga, benar tak kita? Kita nak buat gini, hati-hati. Malaikat nyatat ni, kayak gitu. Jadi kenapa? Lah Allah tugaskan memang. Ya, apalagi Allah juga Maha melihat.
Ya, sekian ya pelajaran kita tentang rukun iman yang kedua melalui panduan kitab Syarah Hadis Jibril yang dikarang oleh Al-Alama Al-Habib Al-Faqih Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Semit, ya, yaitu tentang iman kepada malaikat daripada rukun iman yang kedua. Mudah-mudahan apa yang singkat ini, yang sedikit ini bermanfaat insyaallah ya. Akhirnya ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.